Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juru Bicara dan saat ini masih terhubung bersama Dirjen IKP Kementerian Kominfo Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, kita lanjutkan perbincangan kita terkait peran dan juga strategi Kominfo dalam Pilkada serentak 2024. Pak Dirjen, Kominfo ini berperan cukup krusial dan juga bertanggung jawab cukup besar dalam gelaran Pilkada serentak nanti. Nah, namun begitu, apakah masyarakat ini masih perlu diberikan literasi digital terkait Pilkada 2024, Pak Dirjen? Iya, saya kira tetap perlu ya, tetap perlu apalagi dari sisi perkembangan teknologi sekarang ini orang sudah banyak menggunakan artificial intelligence ya atau AI, kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini hoax yang berpotensi dia bikin ini lebih canggih begitu ya, yang kita sebut deepfake. Ya deepfake kalau sebelum-sebelumnya itu ya tidak terlalu canggih ya. Deepfake itu suara yang mirip dengan suara seseorang, padahal bukan suara orang itu begitu ya. Nah ini pernah terjadi misalnya di pilkada di Amerika ya, di pilkada Chicago itu seorang kandidat dibuatkan deepfake-nya, dibuatkan hoax-nya dalam bentuk suara ya, dalam bentuk suara dan akhirnya dia kalah dalam pilkada di Chicago. Ya, ini kejadian tahun lalu di Amerika begitu. Di Indonesia juga ada kejadian deepfake ya, misalnya memang tidak terlalu terkait dengan pemilu ya, ketika Presiden Jokowi ditayangkan berpidato dalam bahasa Mandarin ya. Suaranya persis suara Presiden Jokowi ya, gerak bibirnya juga persis seperti gerak bibir Presiden Jokowi ketika berpidato begitu. Padahal itu bohong, itu hoax ya, itu disinformasi. Kenapa? Karena ya tentu Presiden tidak bisa bicara dalam bahasa Mandarin ya begitu. Nah kemudian juga ada deepfake, ada kasus deepfake percakapan salah satu ketua umum partai politik dan calon presiden yang dia usung begitu. Nah potensi seperti ini tidak boleh kita biarkan begitu saja ya, karena itu kita tetap penting melakukan literasi kepada masyarakat ya, agar masyarakat bisa mengidentifikasi kalau satu informasi, satu tayangan itu disinformasi, hoax atau deepfake tadi itu begitu. Nah selain kita meliterasi masyarakat, kita pun juga berbicara dengan platform ya, dengan Google, dengan Facebook, dengan TikTok ya, untuk ikut serta mengawal ruang digital agar bersih dari hoax, dari deepfake, dari disinformasi dalam menyambut Pilkada 2024, Pilkada serentak 2024. Ya, literasi digital ini penting dilakukan begitu ya Pak Dirjen untuk membantu masyarakat agar terhindar dari berita bohong. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Dirjen, ini netralitas aparatur sipil negara ini tidak bisa dipungkiri begitu, masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapkan oleh pemerintah. Nah, apa upaya Kominfo ini dalam mengajak ASN agar selalu netral dalam pelaksanaan pilkada serentak nanti Pak Dirjen? Ya, jadi apa namanya, ini menjadi tantangan ya, tantangannya lebih berat bahkan ketika pilkada jika dibandingkan dengan pilpres ataupun pileg ya, karena umumnya ini kepala daerah incumbent itu akan mengajak ASN di daerah, di Pemprov, di Pemkot, di Pemkap ya, untuk mendukungnya begitu ya. Karena itu kita perlu antisipasi ya, perlu antisipasi. Nah, ada KASN ya, komisi ASN yang akan mengawasi ASN dalam pilkada, untuk ya supaya ASN ini netral ya, terutama ASN di daerah begitu. Ya, ASN ini punya kampanye yang bunyinya kira-kira ASN pilih netral, kira-kira begitu ya. Nah, ini tantangan tersendiri karena sekali lagi cakupannya luas, pilkada serentak 2024 itu. Ya karena itu kita tentu membantu ke ASN dalam mengkampanyekan netralitas ASN ini.
Nah, kita mengimbau juga ya kepala daerah atau calon kepala daerah nanti yang bertanding di pilkada serentak itu tidak juga mempengaruhi lah, bawa-bawa atau mengajak-ngajak ASN untuk mendukung dia begitu, terutama incumbent ini, ya terutama incumbent. Yang kedua juga saya kira ASN di daerah juga ya harus bersikap netral, ya, karena ada sanksinya itu kalau tidak netral, ya ada sanksinya. Ya, jadi Kominfo tentu turut serta mendiseminasi kampanye yang dilakukan oleh KASN ya untuk mewujudkan yang netralitas ASN. Ya, Ya, dan Kominfo juga akan memantau, ya akan ya. memantau ruang media sosial. Ya, ada kerjasama antara KASN dengan Direktorat Jenderal Aptika, sama seperti pemilu kemarin ya ada kerjasama antara KASN dengan Ditjen Aptika untuk memantau ruang digital ya karena memang ASN ini nggak boleh nge-like saja nggak boleh begitu ya, nge-like kampanye ataupun konten-konten yang berisi ajakan untuk memilih salah satu kandidat di pilkada begitu ya. Jadi kita ikut memantau juga. Jadi peran kita selain memantau ruang digital, ya kita juga ikut mengkampanyekan netralitas ASN ini. Ya, pemantauan media sosial dan juga melakukan kampanye netralitas ASN ini menjadi salah satu bentuk dorongan dari Kementerian Kominfo begitu ya Pak Dirjen untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara. Nah Pak Dirjen, ada satu lagi pertanyaan terkait pentingnya suara pemuda dalam Pilkada 2024, namun kita akan membahasnya usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama Juru Bicara.